Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Mujahidin, jamaah Isya lanjut taraweh, sejenak lagi kita witir. Seluruhnya rahimani wa rahimakumullah. Kita patut bersyukur yang tiada terhingga, karena hingga tahun ini Allah masih berkenan memberikan kenikmatan besar bagi kita, yakni disampaikanlah umur kita pada bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Berapa banyak teman-teman dekat kita, keluarga besar kita Masjid Mujahidin ini yang tahun lalu masih bareng-bareng kita taraweh, buka bersama, bahkan tadarus, tahun ini tidak lagi hadir karena memang sudah dicukupkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak semua orang oleh Allah diberikan kenikmatan ini. Tidak semua kita, tidak semua orang oleh Allah diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Dari yang oleh Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan ini, juga tidak semua orang bisa memanfaatkannya, mengambil faedah dari bulan suci Ramadan ini. Dari yang telah berusaha mengambil faedah di bulan suci Ramadan ini, tidak semua dari kita bisa secara optimal mengambil peluang-peluang yang oleh Allah sediakan di bulan suci Ramadan ini. Dan peluang terbesar adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang hanya akan diperoleh oleh orang-orang muttaqin, sebagaimana tujuan disyariatkannya puasa bulan suci Ramadan ini, la'allakum tattaqun, yang indikasinya diantaranya adalah seseorang mencapai derajat ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Mujahidin, Masjid Mujahidin Sumber Kolak Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Maka PR bagi kita yang telah menyadari bahwa kita di antara orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, plus berkesempatan berupaya mengambil faedah-faedah beribadah sedemikian rupa, plus kita berupaya memaksimalkan peluang-peluang yang oleh Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya, seorang mukmin yang memiliki kapasitas ruhiyah memadai, dia pasti akan senantiasa berupaya meningkatkan. Kalau tahun lalu kita sudah mendapatkan kenikmatan seperti ini, oleh Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, maka kita harus bermuhasabah, tahun lalu seperti apa kita memperlakukan bulan suci Ramadan ini. Maka kita harus introspeksi, dan kita harus meningkatkan itu. Kita tingkatkan. Bagaimana tahun lalu? Tahun lalu kita analisa dari ibadah-ibadah yang fardu, dari ibadah-ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jalan pertama dan utama bagaimana Allah akan memberikan ridho, bagaimana Allah akan mencintai kita sebagai hambanya. Meskipun di bulan suci Ramadan ini banyak sekali amaliyah-amaliyah sunnah yang bernilai seperti ibadah fardu. Artinya, kalau ibadah-ibadah sunnah saja oleh Allah diberi pahala setimpal dengan pahala fardu,
maka ibadah pahala fardu tentunya oleh Allah dilipat gandakan. Kenapa kita harus menganalisa, harus menghitung diri dari posisi ibadah fardu kita? Karena itulah kuncinya. Kalau yang fardu ini kita pegang, maka yang sunnah-sunnah juga akan bermanfaat bagi kita. Jangan karena kita membela-belain yang sunnah. Maaf, tarawih ini statusnya maksimal sunnah muakkadah, tidak sampai ke dalam taraf fardu. Oleh karenanya ketika Rasulullah 2 kali berjamaah di masjid sholat tarawih, kemudian di hari berikutnya sudah tidak berjamaah, tarawih sendiri di dalam rumah, karena saat itu masih hangat-hangatnya, masih musimnya turun wahyu. Maka Rasul khawatir sholat tarawih itu dijadikan sholat fardu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dihidupkan lagi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab tarawih berjamaah, karena kekhawatiran akan turunnya wahyu. Ibadah tarawih itu diwajibkan tentu sudah tidak ada. Kenapa kita harus menganalisa dari amaliyah fardu kita? Karena itulah yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dawuhnya Allah, firmannya Allah di dalam salah satu hadis qudsi menyatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya, tidaklah hambaku berupaya mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amaliyah, dengan satu amalan-amalan yang lebih aku cintai, mimma tarattu alaihi, dari ibadah-ibadah yang memang telah aku fardukan kepada dia. Maka ketika kita berbicara tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana ingin meraih fadilah-fadilah barokah bulan suci Ramadan ini, berangkatnya kita harus bagaimana amal ibadah fardu kita. Yang fardu di dalam bulan suci Ramadan ini adalah yang tren, yang populer adalah puasa. Iya, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, puasa. Di dalam ayat yang sangat sedemikian familiar di telinga kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, wajib. Maka introspeksinya, tahun lalu gimana puasa kita? Sampai penuh 1 bulankah? Atau tidak? Ini introspeksi agar kita tahun ini bisa meningkatkan. Kalau puasa kita tahun lalu ada masih bolong-bolong tanpa udzur syar'i, udzur syar'i ini apa? Faman kana maridun aw ala safarin, barang siapa yang kedapatan dirinya di dalam bulan suci Ramadan itu sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa. Yang kategori sakit ini ibu-ibu, ada yang haid, atau ada yang hamil, atau ada yang menyusui, itu masuk maridon, masuk kategori udzur syar'i yang pertama, yakni sakit. Setelah kita teliti puasa kita yang tahun lalu, ada rintangan-rintangan, atau kualitas puasa kita tahun lalu bagaimana? Apakah puasa kita sebatas puasa fisik, hanya sekedar menahan lapar dan haus? Kalau itu yang terjadi, maka bahaya. Ya, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak, kata Nabi SAW, orang yang berpuasa secara umum, terutama di bulan suci Ramadan ini, tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan haus. Artinya di dalam aktivitas puasa tidak hanya diwajibkan menahan lapar dan haus secara biologis, tetapi banyak varian yang dipersyaratkan agar puasa kita mendapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita tingkatkan. Kalau tahun lalu puasa kita tidak bolong, maka kualitas puasa kita bagaimana untuk kita tingkatkan di tahun ini. Yang kedua, yang tidak kalah sangat pentingnya adalah sholat fardu. Sholat fardu, Pak. Sholat fardu 5 waktunya bagaimana?
5 waktunya. Kalau dulu masih kalau ke sawah, masih ke pasar, masih ke kantor, asar itu ya, asar itu tersia-siakan. Nanti teklu pulang dulu. Kalau di kantor pulang dulu, nyampe rumah aja sholatnya, karena merasa pakaiannya nggak ganti mulai pagi, padahal takut make upnya rusak, Pak. Takut make upnya rusak. Pas gitu pulang, nyampe rumah, ketemu anak, ketemu suami, ketemu istri, macam-macam. Akhirnya sholat asarnya menjadi sarib, asar sama maghrib, sholat sarib namanya. Kalau tahun lalu masih seperti itu, atau yang lebih parah, bolong sholatnya. Nah, itu kita perbaiki di tahun ini. Dan kalau sudah, Ustadz saya sudah, alhamdulillah tahun lalu sholat saya sudah genap, maka tahun ini ya kita tingkatkan. Selain kualitasnya, kualitas sholat, juga kita tambahi sholat-sholat sunnah-sunnahnya, sholat rawatibnya. Sholat rawatibnya sudah, karena itu yang mu'akad dah. Kemudian duhanya, syukur-syukur bisa istiqomah sholat suruk, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tidak pulang sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, maka pahala haji umroh kamilan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sempurna. Itu sholat, bagian sholat. Maka juga sholat yang utama, sholat sunnah utama adalah qiyamul Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini di dalam hadis yang beriringan dicatat oleh Imam Bukhari, hadis nomor 38, man shoma Ramadan, dan hadis ke-37, man qama Ramadan. Sama persyaratannya, barang siapa yang siam di bulan suci Ramadan, malamnya barang siapa yang qiyamul Ramadan, taraweh, witir, imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan mengharap pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Keadaan ghufira lahu inilah keadaan paripurna yang menjadi ending point yang kita tuju apabila di saat kita berjibaku, berjuang keras di dunia dalam rangka memperoleh ridho Allah. Selain pahala pastinya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Maka dihapusnya dosa berarti seseorang sudah tidak punya dosa, dan sudah kalau tidak punya dosa maka timbangan amalnya akan jomplang berat ke arah yang timbangan baik, dan otomatis juga perjalanan sirat akan lancar sampai ke dalam jannah. Mudah-mudahan segenap jamaah masjid mujahidin di sini, kita semua, sekeluarga besar kita semua, kalau belum sempurna ibadah kita, mudah-mudahan diberi taufik, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berproses terus-menerus memperbaiki diri hingga kita benar-benar dipantaskan oleh Allah menjadi hamba yang la'allakum tattaqun, hamba yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.